bersyukur 2 tahun kita dapat pelayan dari ini sebagai pelayan ingin mengerjakan lebih baik lagi sesuai dengan apa yang sudah ditempatkan di pos kita masing-masing lewat pastor. Sebelum kita mulai kita berdoa. Saya silakan pada Tuhan untuk mengawalinya. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini karena kasih karunia-Mu kami dikumpulkan kembali, baik secara khusus anak-anak-Mu yang terpanggil untuk melayani Engkau Tuhan dalam bidang yang sudah ditetapkan bagi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan pertemuan ini untuk kedepannya bisa Tuhan mengerjakan yang lebih baik lagi dengan pertolongan dan inspirasi dari Roh Kudus-Mu. Berkati kami semua, bahkan yang memimpin pertemuan ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam. Haleluya. Kita syukur bisa kumpul pada tahun ini juga untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan selama ini. Kita bersyukur juga, baik yakin pasti asal baik setelah minggu, baik bagian tentang streaming, isi proyektor, berdoa, musik, dan juga yang tidak melakukan apa yang menjadi kerinduan dan kebersihan. Kita bersyukur masih bisa mengerjakannya. Dan kerinduan kita adalah supaya kita bisa makin lebih baik, lebih terarah, dan lebih lagi kita tahu bahwa kita enjoy menikmatinya. Karena kita tahu bahwa ada pelayanan yang berbeda-beda, kita sudah masing-masing tahu itu. Oke, tahu keberadaan firman, lalu juga administrasi, sama sepertinya pasti kan dia nggak ada berurusan dengan firman, hanya berurusan dengan keulangan. Kemudian baik juga streaming, baik juga hal-hal yang lain. Karena itu ada pelayanan yang seperti yang pasti memang bersifat pelayanan itu ya ada penyampaian firman, tapi ada administrasi yang harus dikerjakan, seperti contoh surat menyurat juga termasuk suatu orientasi pekerjaan administrasi. Jadi kita rindu untuk memiliki kerjasama yang baik di tahun ini. Kita lebih mengarahkan kepada pencapaian kita, karena pencapaian kita adalah pengangkatan. Karena itu makanya kenapa kita ada bikin tanya jawab, kenapa kita bikin ada sebuah orientasi fellowship kita. Nabi mengatakan supaya kita bisa melihat sejauh apanya kita menangkapnya, dan supaya kita juga bisa belajar satu di antara yang lain. Karena kita tidak tahu semuanya satu orang, tidak ada. Setiap orang bisa belajar dari apa yang disampaikannya. Oh iya, satu orang bisa, karena setiap orang punya keunikannya masing-masing. Ada orang yang kalau dia berbicara lagi rileks bisa, tapi kalau disuruh dia ke mimbar hanya baca ayat Alkitab, amin, saya lagi menjelaskan. Karena itulah makanya masing-masing kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada setiap orang, karena ada ukuran iman masing-masing. Oke, mari kita buka di dalam Roma. Roma 10 mulai dari ayat 13 saya bacakan kepada kita dalam Roma 10. Dia demikian bunyinya, sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi saudara bisa lihat bahwa kalau nggak ada yang mengerjakan, bagaimana orang bisa melihat dan mendengar pekerjaan itu? Karena bagaimana mungkin orang bisa berseru
kepada Tuhan akan diselamatkan kalau mereka tidak percaya. Ya. Apanya yang bilang sama Nathanaelnya, Filipusnya yang bilang, come and see, datang dan lihat. Kemudian pada waktu muridnya Yohanes disuruh, masih ada enggak yang kami tunggu? Yesus nggak langsung ngomong, semua ditunggu aja dulu di sini, dengar dulu. Sehingga mereka bisa mendengar dan menyaksikan sendiri. Jadi itulah yang kita rindukan, lewat pelayanan yang kita kerjakan, orang bisa mendengar, orang bisa menyaksikan. Lewat itulah orang itu akhirnya bisa berseru, karena mereka percaya dengan pekerjaan itu, karena ada yang mengerjakannya. Dan yang mengerjakannya ini kita pun sudah tahu, melakukan suatu pelayanan tanpa kehendak Allah. Di zaman ini pelayanan yang Tuhan kehendaki adalah kita makan golongan kita, dan kita lewat malaikat yang ketujuh. Jadi pelayanan yang kita kerjakan itu adalah manifestasi daripada firman yang kita dengar, bukan manifestasi dari keahlian kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Enggak, bukan itu. Supaya kita paham apa jalur yang sudah diberikan kepada kita. Dan kalau kita melakukan pelayanan dengan cara demikian, berarti kita hanya mengekspresikan atributnya Tuhan. Kita tidak sedang mengekspresikan kegalauan kita, kemampuan kita, segala macam. Enggak. Kita mengekspresikan atributnya Tuhan. Karena apa? Mataharinya yang punya terang, bulan nggak punya, ya, bintang nggak punya. Kita hanya memantulkan. Berarti kita menerima sehingga kita pantulkan. Tapi kalau nggak kita terima, apa yang mau dipantulkan? Jadi kita nggak bisa terima dari yang lain. Kita hanya terima dari malaikat yang ketujuh, karena di situ roh bekerja. Jadi semua segala hal, sama seperti kemarin kita berbicara, baik soal kehidupan suami istri, usia tertentu, ada yang nggak bisa kita lewati, itu harus dialami. Tapi karena pesan ini memberitahukan kepada kita, sehingga kita mampu melewatinya dengan cara yang benar. Karena saya percaya itu bukan hanya dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, sehingga kita bisa menjadi berkat kepada orang tadi. Motifnya adalah supaya ada orang berseru karena percaya. Nggak ada motifnya yang lain. Karena kita tahu bahwa ini kan soal jiwa, keselamatan jiwa. Kita tidak akan berangkat saudara yang kasih kalau jiwa yang sudah ditentukan jumlah bilangannya belum dipenuhi takarannya. Roketnya tidak akan berangkat, harus masuk kepada setiap posisinya sehingga terjadi countdown, terjadi perhitungan mundur. Dan kita diajar di zaman ini adalah berburu jumlah bilangan yang terakhir itu, mempelai punya pelayanan. Jadi di dalam pelayanan itu tahu kita motif kita untuk apa. Oke, sehingga di Roma 12 kita sudah tahu bahwa ada berbagai-bagai yang diberikan kepada kita. Seperti ayat 3 saya baca, berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi ada ukuran tertentu tubuh kita ini, ada anggota tubuhnya masing-masing. Saya punya jempol kanan, punya jempol kiri, nggak samanya, tapi nggak sama. Satu ada di kanan, satu ada di kiri. Jempol kaki itu pun adanya, tapi nggak sama. Sehingga kita bisa melihat bagaimana fungsi, bagaimana penempatannya, sehingga ada kekompletan di dalam tubuh kita. Hal yang sama terjadi di dalam pelayanan. Kalau itu tubuh Kristus, berarti juga hal yang sama. Karena itulah kita mempunyai satu tubuh, dan setiap tubuh ini punya karunia yang berlain-lainan. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi ada yang dianugerahkan. Having the gifts differing according to the grace that is given to us. Jadi harusnya kita menyadari bahwa
grace, kasih karunia-Nya kalau kita bisa melayani. Karena according to the grace that is given to us. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, kita sudah tahu, saudaraku yang kasih, tadi masing-masing ada. Oke, sehingga yang bernubuat lakukanlah sesuai dengan iman. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Dalam pelayanan ini ada banyak bidang-bidang pelayanan. Tadi sudah saya singgung. Jadi kalau itunya yang teman-teman, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ada tempatnya masing-masing, sehingga semua beroperasi. Ada 9 karunia. Oke. Tidak sama semuanya, amin. Jadi kita rindu karunia itu beroperasi di setiap gereja lokal, karena Nabi bilang itu membangun iman bersama. Sehingga apa motifnya semua pelayanan ini adalah membangun iman bersama sampai kita mencapai iman retrite, iman pengangkatan. Oke, ada kutipan-kutipan yang bisa saya bacakan kepada kita, berikan kepada kita dasar karena kita punya pegangan, sehingga kita tidak melakukan apa yang menjadi menurut maunya kita ini. Ada tanya jawab di Ibrani di pasal 2. Itu nah, ketika Anda percaya, Yesus berkata, Anda memiliki hidup kekal. Yesus yang berkata. Ketika Anda percaya, tanya jawab, berani, yang kedua. Paragrafnya saya tidak tahu, tapi saudara bisa tulis saja begitu, pasti dapat. Ketika Anda percaya, Yesus berkata Anda memiliki hidup kekal. Itu adalah kelahiran baru. Itu adalah kelahiran baru. Itu adalah pertobatan Anda berubah. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah kuasa Allah di mana Anda dibaptis ke dalamnya dan tunduk kepada 9 karunia rohani ini untuk bekerja melalui Anda. Bekerja melalui anggota tubuh itu. Saya ulangi baca. Ketika Anda percaya, Yesus berkata Anda memiliki hidup kekal. Itu adalah kelahiran baru. Itu adalah pertobatan Anda berubah. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah kuasa Allah di mana Anda dibaptis ke dalamnya dan tunduk kepada 9 karunia rohani ini untuk bekerja melalui Anda. Jadi dia kerja lewat saya, lewat saudara yang dibaptis oleh Roh Kudus. Seperti berkhotbah, para penginjil, rasul-rasul, pastor-pastor, nabi-nabi, dan semua karunia tubuh itu masuk kepada hal ini ketika Anda dibaptis ke dalam tubuh ini. Dan itu tidak membuat Anda menjadi seorang Kristen lagi. Itu hanya menempatkan Anda secara posisi di suatu tempat untuk menjadi roh yang melayani di dalam gereja Allah yang hidup. Sekarang Anda memahaminya? Paham? Bisa memahaminya? Berarti roh yang melayani di dalam gereja Allah yang hidup itu bekerja begitu kita dibaptis di dalam tubuh Kristus. Jika saudara lihat yang mana yang bekerja? Roh. Amin. Yang mana yang bekerja? Bagian daripada tubuh itu. Ini kan anggota tubuh saya ini, anggota tubuh saudara punya fungsi masing-masing. Kan itu bermanifestasi mengerjakan pekerjaannya, ya kan? Mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Jadi begitu juga kita yang dibaptis di dalam Roh Kudus, sehingga saudara bisa lihat, berarti kalau gitu pelayanan yang saya lakukan ini adalah
di dalam tubuh Kristus. Makanya kita lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ini fungsi, peran, bagian daripada anggota tubuh Kristus. Paham? Karena dikatakan, sehingga Anda secara posisi di suatu tempat untuk menjadi roh yang melayani di dalam gereja Allah yang hidup. Nah, saudara punya pelayanan. Gak ada orang yang dibaptis Roh Kudus gak ada pelayanannya, pasti ada. Jadi kita bisa melihat saudaraku yang kasih, bagaimana posisi kita. Apanya saudaraku yang kasih yang sedang kita kerjakan ini. Itu dalam tanya jawab mengenai Ibrani. Kemudian saya baca lagi, manusia yang dipanggil Allah, bersendiri, tahun 58. Nggak ada kayak sini. Tidak. Tebel. Manusia yang dipanggil Allah. Tebel tahun 58. Maka kita pada malam ini ingin merenungkan hal itu. Dan ingatlah, di tengah-tengah dari semua seruan ini, Allah tidak bisa mengirimkan pembangunan rohani sampai Ia mendapatkan orang-orang yang siap untuk menerima. Kita juga pembangunan rohani, amin. Haleluya. Oke, berarti kita berseru, tapi Allah tidak bisa mengirimkan kebangunan rohani sampai Ia mendapatkan orang-orang yang siap untuk menerimanya. Jadi kita perlu persiapkan diri kita. Haleluya. Supaya kita bisa mendapatkannya. Kita tidak bisa memiliki kebangunan rohani. Kita tidak bisa memiliki kebangunan rohani sampai kita mendapatkan orang-orang, manusia-manusia yang dipanggil oleh Allah, manusia-manusia yang dilatih oleh Allah. Kita tidak bisa memiliki kebangunan rohani sampai kita mendapatkan orang-orang, manusia-manusia yang dipanggil oleh Allah, manusia-manusia yang dilatih oleh Allah. Oke, sekarang saudara paham ini? Kita rindu kebangunan rohani kan? Kebangunan rohani ini bisa hanya terjadi kalau kita mau menerimanya. Dan kalau ada orang-orang yang menerima itu, saudara yang kasih dipanggil oleh Allah dan yang mau dilatih oleh Allah. Bagaimana Tuhan melatihnya dengan caranya? Itu pribadi lepas pribadi. Yang berbeda, saudara sudah tahu bagaimana Daud, saudara sudah tahu bagaimana saudara yang kasih Nuh. Manusia-manusia yang dilatih oleh Allah, yang tidak dilatih dalam sekolah-sekolah teologi dan pendidikan, ya. Tidak dilatih dalam sekolah-sekolah teologi dan pendidikan, melainkan manusia-manusia iman yang kasar. Bukan kasar, memang kasar maksudnya, kayak gitu ya. Jadi maksudnya itu keras, gitu ya. Ya, enggak enggak gampang menyerah. Ya, rugged namanya ya. Ya, diterjemahkan hanya jadi kasar dia. Sebetulnya kan kalau pengertiannya kasar kan jadi kurang bagus itu ya. Tapi dia mempunyai ketegaran di dalam hal itu yang sudah dididik oleh Allah di dalam sekolah-sekolah pelatihannya yang keras. Berarti Allah punya sekolah melatih orang-orang yang dipanggilnya dengan cara yang keras. Sejauh apa kita sudah latihan? Kita ada yang tahu itu ya kan? Ya, kita latihan di sekolah, kita latihan seperti dalam hal tertentu. Tapi ini kita dilatih oleh Allah dalam sekolah-sekolah pelatihannya yang keras. Manusia-manusia yang tidak takut berhadapan dengan api. Manusia-manusia yang sudah datang ke dalam hadirat Allah, itu tidak takut dengan api. Sadrak, Mesyak, Abednego takut dengan api. Ini baru hal tertentu, masa kita takut? Ini yang kita, ini untuk kebangunan rohani ya. Kita rindu ya, kita rindu maju gereja ini. Kita nggak rindu seperti ini saja. Tapi kalau kita nggak masuk dalam baptisan Roh Kudus, bagaimana mungkin itu bisa? Kalau kita nggak dilatih, bagaimana mungkin itu bisa? Karena itu kita merindukan supaya kita masuk ke dalam posisi tersebut.
yang tidak takut berhadapan dengan api, manusia-manusia yang sudah datang ke dalam hadirat Allah. Jangan pula nanti saudara latih tangan saudara dibakar, gitu bukan gitu maksudnya. Itulah suatu kualitas, ada pula yang tidak melatih dulu, Allah yang melatih. Kalau Allah yang nyuruh nggak apa-apa. Nah, ada di pesan ini bila dilatih badannya ke tembok gitu ya. Jadi supaya jebol temboknya katanya lewat dia, nah ada ya. Ya. Jadi supaya kita paham bagaimana Allah melatih, makanya dikatakannya datang ke dalam hadirat Allah dan mengenal kuasanya dan mengenal kemahakuasaannya dan mengenal kuasa kesembuhannya. Jadi kita bisa kenali bahwa kuasa itu bekerja kepada kita karena kita bagian daripada anggota tubuh. Bagaimana kita enggak merasakannya? Orang-orang tertentu yang sudah dilatih untuk mengenal Allah yang hidup 18. adalah hal yang bagus untuk melatih mereka dengan firman, tetapi tulisan mematikan, rohlah yang memberi kehidupan. Bagusnya dilatih dengan firman, tapi tulisan mematikan, rohlah yang memberi kehidupan. Betapa pentingnya kita roh yang beroperasi, roh yang bekerja. Dan sebelum kita bisa memperoleh kebangunan rohani ini, Allah harus memanggil dan melatih orang-orang yang dilatih Allah untuk membawa pesan ini. Jadi posisi manapun saudara dilatih untuk membawa pesan ini. Jadi bukan membawa keahlianmu. Lewat itu diekspresikan pesan ini yang menjadi tujuannya, tidak hal yang lain. Masih ikut kan, masih ikut. Dan mereka Masih tidak ikut, kan? peduli siapa lawannya. Masih dipanggil oleh Allah. Ya, nggak peduli siapa lawannya. Manusia yang Kayak apakah saudara kasih master, PhD, profesor. Saya percaya kalau kita menjadi bagian daripada tubuh Kristus, maka roh yang mengendalikan kita. Karena motifnya adalah pesan ini. Mereka rela pergi ke perapian yang menyala dengan kekalahan. Mereka rela pergi ke perapian yang menyala dengan kekalahan, atau ke gua singa, atau dimanapun berada. Ya, jangan nanti masuk ke binatang, saudara masuk kandang singa. Oke, jangan nanti saudara salah menempatkan itu. Oh, ini kan sudah dibilang gitu yang tak takut ada di singa. Dia belum milenium kita. Nanti di milenium bisa ya. Jangan salah nanti kita menempatkan itu karena dibilang seperti ini. Oke, nggak perlu kita takut. Enggak, yang nyuruh yang melatih siapa? Itu yang perlu. Mereka siap untuk pergi karena mereka sudah berada dalam hadirat Allah. Saudara lihat, karena berada dalam hadirat Allah dan mengetahui bahwa Ia hadir, baik menang atau kalah, mereka tetap berdiri dengan sama. Pelatihan jenis itulah yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Pelatihan jenis itu. Jadi kalau kita pemimpin puji-pujian, nggak melatih diri kita soal lagu-lagu, nggak tahu bahasa Inggris, nggak perlu lagu, nggak roh yang bekerja, bahasa bias pun bisa kita, bahasa Batak. Jadi nggak ada alasan seperti kasih yang nggak tahu bahasa Inggris, nggaklah bukan untuk ini, nggak ada begitu. Ya. Karena nggak terus-terusnya kita nyanyikan bahasa Inggris kan gitu ya kan. Tapi kalau kita datang tamu kan bisa juga. Ya. Jadi jangan pula nyanyi bahasa Inggris tapi nggak tahu pula artinya kan gitu juga ya. Jadi pelatihan jenis itulah yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut, dan adalah hal yang sangat aneh demi merenungkan bahwa Allah akan melakukan hal itu, di mana Allah melatih orang-orangnya seperti itu, namun Ia melakukannya. Jadi cara Tuhan melatih itu tidak seperti yang kita pikirkan, tidak seperti saudara orientasi yang saudara dapat temukan dalam metode-metode dari pelatihan hal tertentu. Kita bisa melihat bagaimana contohnya si Nuh bisa membangun bahtera walaupun dia bukan ahli membangun kapal. Si Daud bisa memakai alih-alihnya karena dia bisa melatihnya, karena dia punya tanggung jawab untuk menjaga domba itu. Jadi sekali lagi Allah yang memanggil, Allah yang melatih, tidak perlu khawatir menghadapi apapun. Kalau kita rindu ada kebangunan rohani, maka Tuhan yang mengerjakannya, kita siap juga untuk melakukannya. Tapi dasarnya tahu kita bahwa kita menjadi bagian daripada anggota tubuh itu.
Karena itulah maka begitu kita tahu bahwa arahnya menyampaikan pesan, arahnya jiwa diselamatkan. Karena itu jangan rebut bola pada waktu ada orang tertentu yang sedang membawa. Jaga supaya bola itu sampai kepada tujuan. Paham? Sehingga masing-masing saudaraku yang kasih tetap menempati posisinya, sehingga nggak berebut semua untuk menggolkan. Kalau kiper berusaha untuk menggolkan, tunggu dulu penalti. Suruh dia tugas untuk berdiskusi boleh. Tapi kalau dia coba lari tinggalkannya saudaraku yang supaya menggolkan dia, itulah dia namanya saudaraku yang kasih tidak tahu posisinya. Wahyu pasal 5 bagian yang kedua tahun 61/06/18. Wahyu pasal 5 bagian yang kedua 61/06/18. Sekarang kepada sahabat kita saya di seluruh belahan dunia yang berbeda yang akan mendengarkan ini melalui kaset magnetik ini. Di sini saya mungkin mengatakan bahwa saya harus mengekspresikan doktrin-doktrin dan seterusnya untuk membuat ini. Dan siapa saja, kalau mendengar baik-baik, siapa saja yang tidak memiliki doktrin tidak memiliki pelayanan. Oke, sekarang hanya begitu saja. Siapa saja yang tidak memiliki doktrin tidak memiliki pelayanan. Berarti kalau gitu ada doktrin yang kita pegang. Sehingga lewat doktrin itu, karena Tuhan memberikan kepada kita pengajaran. Kan di 7 zaman gereja selalu ada biarlah orang yang bertelinga mendengarkan apa yang dikatakan Roh. 7 zaman gereja. Yang kita tahu bahwa di zaman kita ini adalah zaman dari siklus yang sudah selesai, dengan ini semuanya berakhir. Berarti kita sudah tahu bahwa kita bagian daripada ujungnya. Makanya dikatakan, saya sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Tuhan sedang berbicara kepada kita, bukan hanya mengajarkan kebenaran mengenai semua zaman itu kepada kita, tapi dengan setia Ia sedang berhubungan dengan hati manusia, supaya mereka mau kembali kepadanya. Jadi tujuannya adalah balik kepada Dia, tidak kepada yang lain. Itulah alasan bagi semua khotbah dan pengajaran, sebab di dalam khotbah dan pengajaran firman itu domba mendengarkan suara Allah dan mengikuti Dia. Jadi arahan kita adalah supaya orang kembali kepada gembalaan, tidak kepada hal yang lain. Ya. Tujuan daripada khotbah pengajaran adalah supaya semua mendengar suara Allah dan mengikuti Dia. Domba itu mendengar suara Allah. Tadi sudah saya bilang bagaimana orang bisa berseru, diselamatkan kalau tidak percaya, bagaimana orang percaya kalau tidak mendengar, bagaimana orang mendengar kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana orang memberitakan kalau tidak ada yang diutus. Puji Tuhan, kita adalah bagian yang pas di zaman ini untuk melakukannya. Oke. Jadi, dan siapa saja yang tidak memiliki doktrin tidak memiliki pelayanan. Jadi jika Anda merasa bahwa jemaat Anda tidak seharusnya mendengar kaset itu, maka jauhkanlah itu dari mereka. Tapi saya hanya sedang mengekspresikan pendapat saya dan perasaan-perasaan saya, kewajiban saya sendiri tentang firman Allah. Inilah yang dikatakan oleh utusan kepada kita. Lewat doktrin yang kita terima, ada pelayanan. Jadi kita tidak bisa melayani kalau nggak ada dasarnya. Makanya melakukan satu pelayanan tanpa kehendak Allah lewat Nabi. Bagaimana Daud berkumpul dengan pembesar-pembesarnya, oke, kita pindahkan tabut itu tanpa konsultasi kepada Nabi, saudara lihat hasilnya apa. Jadi kita harus tahu bahwa harus dilakukan pada waktunya, menurut caranya yang benar, dan menurut channelnya. Gak bisa kita bikin saudaraku yang kasih channel yang lain. Channelnya harus dari malaikat yang ketujuh. Itu standar kita. Oke, yang terakhir. Discernment of Spirit, ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Saya tidak tahu kalau ada di Bible. Unix Arizona 600308. Discernment of Spirit 600308. Mana
Nggak ada. Now, if a man comes and he has a great gift, no matter if he belong to our denomination or another denomination, don't judge him by what denomination he come from, how he dress, but what you want to see is what he's trying to do with the gift, what purpose he has. Paham? Itu. Akan masuk paham kok? Oke. Sekarang, jika seseorang datang dan dia memiliki satu karunia yang besar, tidak ada persoalan jika dia milik denominasi kita atau denominasi yang lain. Jangan menghakimi dia dengan denominasi dari mana dia datang, bagaimana dia berpakaian. Tetapi apa yang mau, what you want to see is, apa yang mau kau lihat adalah what he's trying to do, what the gift. Apa yang dia coba kerjakan dengan karunia itu. Paham ya? Nggak peduli dia dari denominasi mana, jangan hakimi dia, jangan lihat pakaiannya, oke? Tetapi apa yang mau kau lihat adalah apa yang dia coba mengerjakan dengan itu, dengan karunia itu. What purpose he has? Apa maksudnya yang dia miliki? Jelas ya? Kurang jelas? Oke. Saya berharap kita nggak mudah. Oke. Karena mungkin dia belum saudaraku yang kasih mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan, tapi bisa saja dia punya karunia. Seperti Pastor Andi, udah meninggalnya dia. Yang kemarin pakai celana pendek menyembuhkan ya kan? Nah, Simon ya. Dia meninggal ya? Meninggal dulu. Dia kan pakai celana pendek ya kan? Tapi mari kita lihat untuk apanya. Haleluya. Sehingga kita tidak bisa saudara yang kasih, oh enggak milik kita itu. Sama seperti di zaman Yesus. Guru, dia enggak sama kita, tapi dia melakukan ini. Kalau dia mengumpulkan, enggak usah ganggu. Ya kan? Karena tujuannya jelas. If he is trying to take his influence and build himself a great name out of it, lihat baik-baik. Jika dia mencoba untuk mengapai pengaruhnya dan membangun dirinya sehingga namanya besar dari hal itu, I have discernment of spirit enough to know what's wrong. Saya memiliki cukup karunia roh membedakan bahwa itu adalah salah. Sudah jelas? Jadi bukan membangun dirinya, popularitasnya. Nah, haleluya. Saya memiliki discernment spirit katanya. No matter how great a teacher he is, tidak peduli berapa hebat seorang guru, how powerful he is, bagaimana powerfulnya, how intellectual he is, bagaimana intelektualnya, oh how his gift operate, bagaimana karunia itu beroperasi. If he is in trying to achieve something for the benefit of the body of Christ, jika dia tidak sedang mencoba untuk melakukan pencapaian sesuatu untuk keuntungan daripada tubuh Kristus, you want spiritual discernment will tell you that's wrong. Karunia yang kamu miliki untuk memudahkan akan mengatakan kepadamu bahwa itu salah. Jadi semua karunia itu pencapaiannya adalah untuk keuntungan daripada tubuh Kristus. Jelas ya? Jadi tidak untuk yang lain. Haleluya. No matter how akurat, nggak peduli berapa akuratnya, how perfect, bagaimana sempurnanya, how it is, bagaimana itu, wrong if it isn't used for the body of Jesus Christ. Kalau itu tidak dipakai untuk tubuh Kristus. Jadi pencapaiannya adalah untuk keuntungan daripada tubuh Kristus. Karena tadi ada masuk ke dalam bagian tubuh Kristus, sehingga saya percaya saudara sudah tahu bagaimana Paulus dengan Apolos. Bagaimana Apolos awalnya dia pasti menyampaikan firman sehingga murid-murid bertemu dengan dia. Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Kata Paulus.
tapi belum pernah mendengarkannya. Jadi ada hal-hal yang saudaraku yang kasih, kita tidak bisa melewati hal itu. Jadi kalau ada orang memiliki karunia-karunia seperti itu, kita lihat kemananya tujuannya, kemananya motifnya, apanya maksudnya. To achieve something, untuk mencapai sesuatu. Maybe he's got a great gift that he could draw people together with a great intellectual or spiritual power, that he could draw people together, and maybe he's trying to take that gift and make himself famous so that he'll a big name, so the other brethren will look up to him as some big person. Capai sesuatu, mungkin dia memiliki satu karunia yang besar dan dia coba mengumpulkan orang-orang dengan intelektualnya yang besar atau kuasa rohani, dan dia dapat mengumpulkan orang-orang, dan bisa saja dia mencoba untuk mengambil karunia itu dan membuat dirinya terkenal sehingga dia memiliki nama yang besar, sehingga orang-orang lain akan melihat ke dia sebagai orang yang besar. Ini pencapaiannya supaya saya hebat, look up, melihat dia ke atas gitu ya. Haleluya, supaya nama besar. Then that's wrong, itu salah. Jadi tidak mengumpulkan orang supaya namanya hebat, enggak, supaya orang melihat dia, enggak. Maybe he's trying to edify a certain thing here. Mungkin dia sedang mencoba untuk membangun suatu hal tertentu di sini. Then he want everybody else to get out of picture, sehingga dia membuat setiap orang keluar dari gambar, and let him and his group be the picture, dan membuat hanya grupnya saja ada di dalam gambar. That's still wrong. Itu tetap salah. Jadi semua pelayanan kita bukan supaya supaya kita hebat, semua orang lain tidak masuk dalam gambar kita, enggak. Makanya Nabi mengajarkan bahwa buat lingkaran yang lebih besar. Jadi tidak ada pencapaian hal seperti itu. Jika he has a gift of God and he's trying to edify the body of Christ, tapi jika dia mencoba untuk membangun atau saudaraku yang kasih, membuat tubuh Kristus untuk bertumbuh, that I don't care what he belongs. Saya tidak peduli milik siapa dia. You are not discerning the man. Engkau tidak sedang membedakan orang itu, atau menganalisa orang itu. You discerning the spirit. Engkau membedakan roh. The life that is man, kehidupan di dalam orang itu. And that's what God told us to do. Dan itulah yang dikatakan Allah untuk kita kerjakan. Jadi makin gampangnya kita bisa melihat. Jadi tidak pada hal-hal yang lain. Jadi not one time was we have a commission to discern the men's group. Jadi bukan not one time, tidak ada satu waktu atau satu kali bahwa kita diperintahkan, ditugaskan untuk mendesain grupnya orang, kelompok tertentu, enggak. But we were constrained and commanded by God to discern the spirit in the man. Tapi kita didesak atau diperintahkan oleh Allah untuk membedakan roh di dalam orang. Sehingga kita bisa melihat kemana pencapaiannya, apa tujuannya. What he's trying to do, apa yang dia coba untuk lakukan. What the spirit in his life is trying to lead him to. Roh apa dalam kehidupan dia untuk dicoba dia dipimpin kemana. And then if you can find out that he is trying to lead the people, not to break them up, but to bring them together, Tapi kalau jika engkau temukan bahwa dia mencoba untuk membuat orang-orang terpecah dan bukan membawa bersama-sama, and to bring the church of the living God, dan membawa gereja Allah yang hidup, not to all one denomination, bukan kepada satu denomination, but to an understanding, tapi ke dalam satu pemahaman, a fellowship, persekutuan, a unity of spirit, kesatuan roh. Then if his former rain or later rain or whatever it is, apakah dia hujan awal, hujan akhir, atau apakah itu, his spirit and his power is right, maka rohnya dan maksudnya adalah benar. Jadi kalau tujuannya tidak untuk memecahkan, tapi tolong perhatikan, kalau ada roh yang ingin memecahkan, itu bukan roh yang benar. Itu harus mengumpulkan. Makanya kita harus benar-benar makin peka, makin hati-hati dengan hal apa yang diberikan, sehingga kita tidak menganggap bahwa kita lebih besar dari yang lain, karena bukan itu yang dimintakan, tapi kita rindu supaya tubuh Kristus dibangun.
Sehingga terjadi pembangunan Tuhan. Haleluya. Okay, and the spirit is in no matter what we move below, the spirit is in trying to point the people to Calvary. Okay, roh yang bergerak di dalam dia, yang dimiliki dan bergerak, membawa orang mengarahkan kepada Calvary, away from himself or away from anything himself, menjauh dari dirinya, menjauh dari Allah. But his only achievement he has is to point to them Calvary. Tetapi pencapaian dia adalah menunjukkan mengarahkan orang ke Calvary. He doesn't care whether he is know or not. Tidak peduli apakah dia tahu atau tidak. He doesn't care whether even his own movement. Tidak peduli apakah itu gerakan dia. Which is fine, it's good. Itu baik. If he is a Methodist or Presbyterian or Roman Catholic or whatever, he wants to be by denomination. Jadi kita bisa melihat bahwa pengarahannya adalah ke Calvary. Jadi itu tujuannya. Jadi saya percaya Calvary sudah mengerjakan pekerjaannya. Amin. Amin. Jadi sekarang mari kita cek diri kita. Itu yang kita lakukan. Sehingga semua karunia arahkan untuk membangun tubuh Kristus pencapaiannya. Arahkan supaya pencapaiannya kepada Calvary. Karena di Calvary semua sudah selesai. Dan akhirnya berkat-berkat yang ada di Taman Eden itu dikembalikan kembali. Dan itulah yang menjadi kerinduan di dalam pelayanan kita. Yang saya bacakan kutipan-kutipan itu untuk kita tahu bahwa kita punya dasar untuk mengerjakannya. Jadi apapun itu, saya akan ulangi sekali lagi kepada pemain musik, bagi yang saudara masih rindu untuk terlibat di dalam hal itu, untuk nanti di waktu tertentu kita akan berkumpul kembali supaya itu diarahkan untuk kita seperti yang selalu kita katakan, lebih mudah kita masuk ke atmosfer hadirat Tuhan yang membuat kita saudara kasih juga pemimpin puji-pujian lebih mudah, pengkhotbah lebih mudah, jemaat lebih mudah, karena semua adalah membangun tubuh Kristus. Jadi itu hal yang rindu saya sampaikan. Kalau ada saudara mau bertanya soal hal itu, soal pelayanan yang menyangkut kepada hal itu, oke, sekarang silahkan. Kita batasi ini sampai hanya jam 5 saja. Oke, silakan. Baik, Pastor. Tadi Pastor sudah sampaikan motifnya pelayanan itu untuk membangun iman bersama. Lalu sebagai pelayan untuk mencapai iman bersama, apakah langkah yang harus kita kerjakan? Apakah cukup hanya kita seperti ini? Pastor sudah suruh baca buku. Jadi kan kita ingin iman yang bersama gitu. Apakah adakah hal-hal yang tertentu harus dikerjakan lagi atau adakah yang lain? Oke, baik, puji Tuhan. Atau ada yang mau mencoba menjawabnya? Silakan, karena ini dari kita untuk kita belajar satu di antara yang lain. Oke, mungkin bisa diulangi supaya yang lain bisa mendengarnya dengan jelas. Kemudian dicatat pertanyaannya. Dan tadi sudah dikatakan bahwa kita ingin membangun iman bersama. Pencapaiannya adalah iman pengangkatan. Tidak ada yang lain. Oke, ada hal yang lain. Oke, ulangi dulu supaya Baik, tadi motifnya diingatkan untuk pelayan-pelayan supaya membangun iman bersama. Itu iman pengangkatan tentunya ya. Terhadap kita untuk supaya memiliki iman pengangkatan kan tentu ada hal yang harus diterapkan untuk para pelayan-pelayan, tentu menjadi fondasi seperti itu. Contoh hal yang pastor perintahkan kemarin seperti baca buku, kan seperti itu. Lalu setelah dibaca, adakah kita cross check atau bagaimana evaluasi kah atau sudah supaya mencapai iman bersama tadi gitu Pak? Oke, ada yang lain? Sudah jelas ya? Bagaimana jelasnya? Ibu yang mulu baru nomor dos bis? Hah? Mana? Sudah ada yang bikin kopi atau? Karena ada karunia yang tertentu kan? Oke, silakan. Ada yang lain yang bisa kasih masukan? Karena sama-sama sudah saudara kasih kita dengar.
supaya kita aktif. Ayo, terlebih yang muda-muda ini masih rajin membaca, masih matanya jelas. Kami kadang-kadang butuh bantuan kan? Iya, mesti 4 mata. Iya. Kalau yang muda-muda ini kadang-kadang yang hanya 2 mata digelap pun masih bisa gitu ya. Kita ini udah perlu 4 mata, kadang-kadang perlu harus ada terang. Ini Harusnya Ya dari lebih aktif. kutipan. Iya maksudnya kutipan, ada buat kutipan dia. Mau iman bersama kan ya kan? Ayo, Kutipan dong buat pastor aja. iya. Salah satunya melatih diri beribadah setiap waktu aja lah. Ya itu dari guru ini, dari yang lain silakan. Ya. Kita belajar memberikan kontribusi. Jadi jangan belajar hanya pendengar yang budiman saja. Di sini kan kita bisa, setiap orang punya hak untuk mengekspresikan, karena ini sudah kita buka untuk hal itu. Oke, ada yang lain? Adanya ukuran iman masing-masing, tapi adanya iman untuk pengangkatan itu sama semua. Jangan pula saudara bilang, oke, ukuran imanku nggak sampai kepada iman pengangkatan. Aina baru sih. Pahamnya? Tadi penempatannya yang saya bilang, ya kan? Oke. Tapi kalau untuk iman pengangkatan, ya itu bersama lah. Jadi maksud saudara nggak sama iman pengangkatan kita. Karena pencapaiannya itu pesan ini memberikan kita iman pengangkatan. Oke, kita buat sederhana. Buku itu yang kita baca supaya kita bisa mendapatkan makanan di jiwa kita. Ada pertanyaan, ada yang nggak jelas, dibuatlah catatannya, sehingga pada waktu kita sharing itu bisa dipertanyakan, atau sesuatu yang dapatnya itu bisa dibagikan, supaya tahu kita sampai sejauh apa. Karena kita punya makanan rohani pada zaman ini, itu makanan untuk jiwa kita. Jadi bukan untuk membuat kepala besar ini, bukan untuk membuat dimuati intelektual kita, enggak. Itu makanan jiwa kita, sehingga kita bisa melihat sejauh apanya kita paham akan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Nabi kita itu, sejauh mana itu bisa bekerja di dalam diri kita, sehingga kalau ada yang tidak jelas sama kita, itu bisa kita pertanyakan di kita sama kita, sehingga satu di antara yang lain kita belajar. Oke, tadi sudah disebutkan, kita menerima Yesus, kita mendapatkan hidup kekal, kita hidup baru. Tapi begitu kita baptisan Roh Kudus, maka kita masuk menjadi bagian anggota tubuh Kristus. Amin. Jadi maksud saudara nggak tahu jari-jari ini bagaimana otak memerintahkannya. Halo, tangkapnya. Apa bisanya ini bergerak semua kalau nggak ada yang memerintahkan? Berarti ada yang menginstruksikan kan? Karena kita kadang-kadang ada instruksi supranatural. Jadi kalau hanya dibilang secara sederhana saja pun nggak dilakukan, macam mana? Karena ada gerakan refleks. Pahamnya kita itu kan? Tubuh kita ini kan mengenal ada gerakan refleks. Terjadi bahaya kita bisa gerak refleks gitu ya, menghindari hal itu. Ya hal yang sama terjadi dalam tubuh Kristus. Kalau kita saudaraku yang kasih mau diinstruksikan akan hal itu. Jadi buku yang dibaca, saya ulangi sekali lagi, itu makanan jiwa kita. Jelas ya? Berarti ini tujuannya adalah untuk jiwa, bukan untuk ini. Ya, kalau untuk ini nanti kita bisa berkomunikasi ini itu dan lain sebagainya. Makanya saudara lihat tindakannya setelah itu, sikapnya. Kan bisanya kita lihat ya. Bagaimana tindakannya setelah hal itu? Apanya yang dia kerjakan setelah hal itu? Karena kita tidak bisa keluar karena ini makanan untuk kita di zaman ini. Makan gulungan kita, sehingga kita bisa berbuat, kita bisa berekspresi. Jadi karena itulah, maka kalau tadi disinggung, kalau pelayan aja ibadahnya saudaraku yang kasih enggak jelas, kan ada pertanyaan sama kita. Gimana kira-kira? Ya enggak apa-apa lah, hari Minggu aja datang pelayan. Gimana kira-kira? Dan supaya kita saja yang diskusi ini dulu. Kurang sih Joy kan? Gimana kawan-kawan? Karena tadi kawan ini singgung, ya itu tadi lah ibadah. Bagaimana kita beribadah? Ya kan? Itu kan ABC.
Gimana? Kenapa dia? Tolonglah. Itu baru pertanyaan pertama kan? Halo? Mananya? Jadi ada suara anak. Enggak. Ini adalah untuk membangun kita sama-sama. Ini kan motifnya kemana? Kita mau pengangkatan, amin. Kita mau ada kebangunan rohani, amin. Kita mau saudaraku yang kasih supaya kita tahu kita dipanggil Allah, kita dilatih Allah. Kan ininya tujuannya. Jadi ini kita bukan sedang saudaraku yang kekasih melakukan kegiatan yang tidak ada kejelasannya. Ini yang kita kerjakan ini programnya Tuhan, bukan programnya manusia. Kalau programnya manusia saja, orang kerja tidak bisa terlambat, harus permisi kalau dia tidak bisa datang, kemudian harus ambil cuti dengan waktu tertentu, itu di hal duniawi dan itu kita tinggalkan. Ini untuk Tuhan kita sembarangan. Apakah kita sudah menjadi bagian daripada anggota tubuh Kristus ini? Kan sederhana kan? Gak perlu saudaraku yang kasih intelektual tinggi untuk hal itu. Kadang-kadang berbeda, anak kecil pun tahu itu katanya. Tapi bilang anak kecil pun tahu. Oke, paham sekarang pertanyaan itu saudaraku yang kasih? Halo? Oke, saya suruh aja. Apa pendapatmu, Yogi? Masing-masing saya suruh ini. Supaya jelas kita. Ayo. Anong ganda rin question yan? Suali bang tuho, nga mag-reveng na. Ini udah. Apa Yoki? Saya Yoki. Tadi kan pastor memiliki, dia menyampaikan supaya kita memiliki motif pelayanan, membangun iman bersama. Sementara ada kutipan tadi baca, dan sebelum kita bisa memperoleh kebangunan rohani, Allah harus memanggil dan melatih orang-orang yang dilatih Allah untuk membawa pesan ini. Maksudnya pastor, ini orang-orang harus dilatih. Latihan apa yang ditaruh di situ? Kemarin pastor, apakah cukup hanya baca buku seperti kemarin? Ada baca buku, apakah latihan seperti itu yang dimaksudkan seperti ini? Karena di sini sampai nanti berani masuk kepada perapian. Pelatihan apa sampai berani bisa masuk, siap untuk masuk perapian? Sementara tadi dibilang Bapak ini ibadah aja pun ya udah kelagapan kita untuk beribadah seperti itu. Jadi orang-orang yang mana untuk yang melatih ini? Tentu pastor lah salah satu kan seperti itu. Baru tadi bilang Allah yang melatih kan gitu. Kan pakai bencana. Apakah cukup hanya baca buku? Seperti kemarin baca buku tentang masa depan, baru tentang kesatuan, tentang alat sembunyi. Apakah pelatihan yang bagaimana maksudnya? Oke, jelas ya. Pertanyaannya maksudnya apa? Apa yang kalian tangkap? Enggak, saya ingin tahu apa yang sejauh mananya. Kalau memang nggak dapat, ya macam-macam. Kita bilang kan, pahamnya, ya kan? Ini udah satu clear di situ. Ayo bikin apa yang kau sejauh mana, bagaimana itu ya? Oh, ngaguru apa? Jangan dulu lihat handicap, jangan dulu lihat yang belum bisa kau bikin. Lihat dulu apa kemana maunya ini, sehingga kau bisa mendapatkan sesuatu, and then express it. Yeah, doesn't matter. Ini kita nggak sedang mau melihat hal itu, kita mau melihat ini yang kita tangkap ini kemananya ini, pahamnya kita. Setelah kita paham, oke, apa yang kita pahami itu, itulah kita ekspresikan, sehingga lewat itu akhirnya kita akan kerjakan.
karakter yang nggak bisa terbentuk kalau nggak diulang-ulang. Ayo satu-satu lihat, yang saya suruh orang muda dulu ini semua. Ini tadi orang tua, semana dipaskan dulu. Oke, Sinail, shoot lihat di situ. Ya. Ya. Ayo, gantian lihat. Shalom. Shalom. Sebenarnya maksud Pak Diaken ini apa yang dibaca itu memang betul-betul harus bisa diekspresikan gitu, dan kita harus tahu paling enggak secara intelektual baru dihidupkan. Sebenarnya bagi pelayan-pelayan ini itu harus ditekankan besar gitu. Jadi secara tidak langsung itu bisa dicerminkan bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Itu aja. Oke, udah. Sampai baik gua hidup dulu. Kalau Baik. Lagi blank. lagi blank. Anak kau bisa lagi blank. Udah di sini suasananya. Haleluya. Oke, sana ada satu situ, Helga. Ayo. Salam. Shalom. Nggak usah tegang, nggak usah, relax saja. Menurut aku, kita harus bisa menjaga persekutuan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, dan disiplin Tuhan. Lewat pembacaan buku tadi, berarti saya bisa dapat sesuatu yang gini-gini pun perlu kita latih. Ngomong keliling. Nggak ngomong keliling. Nggak ada. Dan pas. Maka ini harus kita latih. Karena Bernestor bilang kadang-kadang di sini dulu, baru nanti lama-lama turun. Karena belum tentu semua saudara, tapi karena diulang-ulang, akhirnya oke, baru dia masuk ke hati, baru akhirnya seperti kasih itu makin mudah dikerjakan. Karena kalau di sini saja hanya belum tentunya bisa dikerjakan itu. Easy talking but action is different. Ya, tapi kalau talking saja pun nggak bisa, macam mana pula nanti mengerjakannya? Ya, jadi tadi suka atau tidak suka ada hubungan pribadi yang disiplin. Suka atau tidak suka dalam pembacaan itu paling enggak lewat kita berkumpul seperti ini, kita bicarakan dan kita berbagi sehingga akhirnya itu bisa menjadi kehidupan. Ini itu ya kan? Oke, nego. Udah mau satu kan? Sweet. Halo. Halo. Jadi yang saya dapat sederhana, setelah kita baca yang diberikan, tinggal ditanya individu yang mengerjakannya bagaimana. Ya, tadi yang bilang kalau hanya bicara aja, kalau nggak didukung pun harus bicara aja. Yang menjadi problemnya proses untuk melakukannya. Kalau Oke, itu dia. Berarti itu latihan. Oke, orang Batak bilang pasomal-somal, orang Karo bilang usur-usur. Ya, itu kalau orang Karo bilang. Jadi latihlah dirimu, exercise. Jadi kalau dia exercise adalah itu proses yang diulang-ulang. Oke, Jonathan. Halo. Halo. Dari pembacaan buku kemarin belum semua siapa. Jadi buat para pelayan khususnya harus lebih itulah lebih tekanin lagi seperti yang bilang Bang Nail tadi, itu harus ada buat kita dan kita bisa mengerjakan.
Sesuai Pak. Berarti setujunya kita bahwa kita harus membacanya kan? Coba nanya. Setujunya kita bahwa kita bicarakan kan? Sehingga lewat inilah kita latihan juga untuk bisa menangkap, sehingga akhirnya kita bisa berbagi satu di antara yang lain, akhirnya satu di antara yang lain saling mengerti. Oke, siapa yang bisa lagi berbagi untuk hal itu? Silahkan kawan. Baik, salam. Salam. Maafkan saya jika saya ada salah perkataan atau salah maksud. Ya. Jadi di sini kita ada kumpul rapat pelayan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita dengan Tuhan. Jadi saya juga rindu di sini untuk seperti yang Bang Jatin tadi juga harus ada pengawasan dari pastor. Saya ambil contoh salah satunya seperti kami kemarin sudah ditetapkan untuk mengawasi doa para ibu-ibu di sore hari. Saya rindu di situ tetap dalam pengawasan pastor. Saya menantikan apakah pastor ada menanyakan kami. Salah satunya, apakah kami sudah kerjakan apa tidak? Sudah sampai mana pengawasanmu, kawan? Begitulah istilahnya yang kami rindukan. Artinya kami rindu tetap dalam pengawasan pastor. Contoh juga, saya sedih juga melihat muda-mudi di hari Sabtu. Asal saya melihat hanya 4 orang, hanya 3 orang. Apakah pastor tidak melihat orang ini? Gitu, saya secara pribadi melihat apakah enggak dia yang ada ditanya gitu. Apakah gini-gini aja nanti muda-mudi ini gitu. Sementara muda-mudi ini adalah penerus yang akan menjadi melanjutkan kita nanti yang sudah tua-tua ini. Jadi mereka harus didukung penuh oleh orang tua. Ya, terlebih pastor lah harus tetap mengawasi. Ya, karena seharusnya kan pastor juga perlu juga yang menanyakan kami sampai mana yang kau kerjakan kawan, udah gimana, apa yang susah, apa yang berat, kayak mana kira-kira. Seperti itulah kira-kira gambarannya pastor yang kami rindukan ya. Pastor juga harus mengawasi kami lah semua apa yang kami kerjakan gitu. Mungkin sebagian kita sudah melihat yang muda-mudi kita ini kayak mana. Di luaran kita nggak tahu apakah pastor ada itu untuk mengumpulkan gitu kan. Kalau dibiar-biar aja terus kayak gini yang nggak tahu kita mau kemana nanti ini gitu. Kehadiran ibadah juga. Tentu juga saya pastor kumpulkan lagi gimana ini gitu. Karena pelayan, seorang pelayan, tapi dia tidak hadir gitu. Padahal bisa hadir gitu kan. Ataupun jemaat bisa hadir, kenapa nggak ditanyai gitu? Kenapa dibiar-biar aja gini aja lah kita. Contoh saya ambil, tadi sudah saya awali dengan maafkan saya jika saya ada salah ucapan atau apa. Bapak Sandro, Ibu Sandro, gimana kita menyikapi itu gitu kan? Saya nggak tahu entah lagi jumpai atau bagaimana. Ya seperti itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan Pastor. Terima kasih selalu. Oke, terima kasih. Baik. Kalau di pekerjaan duniawi perusahaan, kalau ada orang ditugaskan mengerjakan sesuatu, apakah pengawas ini nanya balik atau yang ditugaskan itu memberi laporan? Ya, itu sederhana. Itu sederhana. Tapi kita tidak seperti itu harus. Ada kerinduan mutual, saling, kan gitunya maksudnya ya. Tapi kalau ada orang penugasan, contoh, saya suruh sesuatu dikerjakan oleh seseorang, oke? Kan dia akan lapor. Makanya kalau dalam upacara, lapor, oke? Siapkan barisan, lapor, barisan sudah disiapkan, kan gitunya. Itulah simpelnya. Ini sangat sederhana. Tapi ya kadang-kadang ya itulah kapasitas kita, kan gitu kan? Nah, jadi bukan berarti kita nggak peduli, karena itulah makanya tolong dulu mata rohani kita terbuka. Saudara bisa lihat, oke? Saudara pernah beban punya ke Tanah Karo, punya beban ke Paropo, punya beban ke Raya, oke? Yang di tempat yang lain, gimana nya? Oke, sehingga kita masing-masing terbuka sekarang.
Apakah hanya pastor saja semua mengerjakan itu atau ada orang lain yang peduli? Karena tadi sudah saya katakan ada tubuh Kristus, ada anggota masing-masing. Oke, saya bersyukur ditanya seperti itu dan diawali dengan hal seperti itu supaya kita yang lain juga bisa memahami ini bola sedang kita bawa. Pesan harus disampaikan. Oke, jiwa-jiwa harus diurus. Apakah saya tidak pernah berbicara kepada ketua muda-mudi? Mungkin tahu nggak tahu bro. Apakah saya nggak sampaikan mereka secara kita kumpul? Oke, minggu depan ini lagi kita bahas. Tanya mereka. Jadi supaya juga yang lain bisa mendengar. Jadi jangan nanti dipikir, oke, dibiarkan begitu saja. Karena kalau saya biarkan begitu saja untuk kepemimpinan pun nggak perlu saya umumkan. Paling saya pilih orang tertentu. Oke, saya usahakan supaya dapat berangkat kalian. Tapi enggak, saya umumkan karena semua orang juga harus ambil bagian dengan hal seperti itu. Jadi tolong dipahami, ini bukan one man show. Semua harus pastor, enggak begitu. Kita yang tahu, yang sudah dewasa, yang sudah bertumbuh, oke, ambil bagian sehingga saudara sudah bisa melihat, saudaraku yang kasih, bahwa ada pekerjaan lain kecuali di gereja lokal ini saja. Itu beda. Tapi ada pekerjaan kita yang lain, oke, saya sudah bilang 1 jiwa 10.000 dunia loh. Ya. Saya dari dulu sudah ingin melepaskan tanah karo, tapi kenyataannya mereka nggak siap. Kemudian saya bertanya kepada hamba Tuhan yang lain, kalau kau biarkan seperti itu saja, darahnya tertanggung sama kau. Apa saudara nggak berpikir bahwa darahnya tertanggung sama kita? Oke, si Manjuta siapa? Saya datang, istri saya datang, kami datang. Oke, saya ngomong lewat telepon, kan kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu kan? Oke, Diaken pun sudah datang. Rion pun sudah datang. Saya nggak tahu kau pun sudah datang nggak? Sudah, tapi orangnya nggak ada. Itu lain lah. Pokoknya yang jelas sudah datang, kan gitu ya kan? Paling tidak dusang, itu aja. Enggak mesti kita ketemu, enggak apa, tapi paling tidak sudah ada yang kita kerjakan bagian kita. Karena suka atau tidak suka, ini adalah saudara punya kasih, pekerjaan kasihnya ya kan? Nggak ada yang bisa kita paksakan soal itu. Jadi tolong ini dipahami sehingga ada orang saudara yang kasih yang punya beban seperti itu. Dia punya kerinduan, tapi kadang-kadang mungkin dia nggak mau action. Dia punya kepedulian. Ada orang yang sudah mengerjakannya, tapi akhirnya nggak dikerjakan lagi, hanya gara-gara saudara yang kasih soal kedagingan, nggak soal kepentingan untuk tubuh Kristus. Kalau soal kepentingan tubuh Kristus masih bisa diabaikannya dengan yang lain. Tapi karena soal hal-hal pribadi yang merasa pastor harus begini, pastor harus begini, saya mau beritahu kepada kalian. Kalau ada pun 5 di sini, saudaraku yang kasih, katakanlah 5. Oke, katakan ada penginjil, katakan ada nabi di sini. Pastor tidak bisa mengatur nabi melakukan apapun maunya nabi, dan penginjil tidak bisa mengatur gembala. Itu nabi yang bilang. Jadi supaya kita memahami bahwa tujuan daripada apa yang kau bilang itu kan soal kepedulian, soal bagaimana kita supaya maju bersama-sama. Jadi karena itu, supaya saudara kita yang lain juga bisa memahaminya, kemudian orang muda juga bisa lihat. Bukankah terbeban saudara kita mau lihat dengan kemajuan kalian muda-mudi ini? Kalian sendiri mendengarkannya. Sehingga tidak hanya, oke, mau begitu pun kalian gak apa-apa. Enggak, ini kan sudah dibagikannya. Ada terbeban, sehingga porsinya masing-masing kan kita berbedanya. Dan semuanya saudara yang kasih kita sama untuk hal seperti itu. Tapi yang jelas seperti yang dikatakan tadi kawan, kalau ibadah saja dia nggak bisa, tadi sudah kita dengar, ibadah saja pun respect, didengar firman Tuhan, sukacita, masih bisa binasa. Apalagi lah nggak kita dilahirkan kembali, kita nggak dibaptis Roh Kudus, bagaimana kita tahu bahwa sebelumnya kita adalah dari Dia? Kan ini soal balik kepada hubungan kita pribadi kepada Tuhan. Jadi saya bersyukur untuk hal yang seperti itu, sehingga saya juga minta tolong kepada kalian, karena ini ada pekerjaan yang lain kecuali gereja lokal.
Kemudian saya juga bukan hanya terbeban kepada pelayanan saya. Kalau saya hanya terbeban kepada pelayan saya, capek kali lah saya bayar tiket kawan, bayar ongkos kawan itu hanya untuk ke molek sama ke Pangkalan. Enggak saya minta, itu saya yang bayar. Oke, naik kereta api saya bayar, hotel saya yang bayar, tiket ke Jakarta saya bayar. Capek kali aku. Apakah itu hanya untuk kepentingan gereja lokal? Enggak, tubuh Kristus. Tapi kalau kalian nggak bisa melihat itu dengan cara yang jelas, ya kalian pikir hanya jalan-jalan aja itu. Ya, nggak mungkin saya suruh lagi dia membayar. Begitu dia sudah datang di sini, tanggung jawab saya. Mau urusan makan, mau urusan oleh-oleh pun, saya kira saudaraku yang kasih, istri saya tahu. Oke, baik Sedion, dia beli untuk istrinya apa? Oke, saya bayar pakai kartu kredit, nggak membilang-bilang. Oke, enggak, kau datang saja nggak bisa saya bayar tiket, oke? Tapi dia, oke, ini boleh, tapi yang ini enggak, saya harus bayar. Apa mungkin saudaraku yang saya akan melakukan seperti itu? Karena saya pun kalau keluar diperlakukan juga seperti itu. Begitu sampai nggak ada urusanmu, uangmu nggak laku, uang saya yang laku. Itu kalau berdosa, oke? Semua baik juga berisak, begitu masuk toko ada yang mau saya beli, saudaraku yang kasih baik toko rohani, ini toko saya, nggak laku uangmu itu. Dia berani bilang ini toko saya. Jadi apakah kita nggak timbal balik sejauh kapasitas yang bisa kita kerjakan? Karena itu makanya lewat keterbukaan seperti ini, ya kadang-kadang memang saya paham, ya memang belum dilihat, tapi harus kita sharekan. Begitu kita sharekan, saudara sudah tahu. Oke, sehingga uang yang dikumpulkan juga dari jemaat, ya itu kita kontribusikan juga ke dia. Bukan berarti jadi kupakai itu, enggak. Itu bukan kupakai menjadi ongkos kami, enggak. Itu untuk dia sepenuhnya. Nggak ada bisa saya berani ambil itu. Ya, karena itu diserahkan dari jemaat. Nggak berani saya kawan, oke saya ambil perpuluhannya pula. Saya nggak berani melakukan itu. Jadi saya mengerti maksudnya. Oke, supaya kita masing-masing punya beban yang sama, kita punya kepedulian yang sama, karena tadi kita rindu ada kebangunan rohani, tapi tadi harus ada kejelasannya. Ini dia kawan ya. Oke, baik. Ada yang lain? Silakan. Ya, terima kasih. Salam. Salam. Saya juga bersyukur dengan adanya acara seperti ini. Saya rindu ada sesuatu yang baik dalam diri saya yang saya ekspresikan. Terkadang memang saya banyak tertuduh, Pastor. Tertuduh terkadang, contohnya saya tahu arah dan tujuan pertanyaan dari Pak Diaken, tapi saya langsung melihat ke diri saya gitu. Contoh dalam ibadah pun masih belum bisa saya menjadi seorang yang setia dalam hal ibadah. Kerinduan saya besar, terkadang saya ingin menyampaikan sesuatu untuk sesuatu yang mungkin kita bisa semakin dalam pikiran saya untuk lebih maju. Tetapi ketika diperhadapkan kepada hal seperti itu, saya langsung keringat dingin tadi sebentar. Kenapa? Memang nggak bisa dipungkiri, niat untuk yang lebih baik itu terkadang selalu ada gitu dari setiap kita. Tapi terkadang penerapannya untuk hal-hal kecil pun kita terkadang kita terkendala. Contohnya ada dalam hal-hal kesetiaan beribadah, mungkin ada yang sudah sanggup beribadah setia, terkadang belum sanggup menerima keberadaan saudara-saudara yang lain. Tapi aku perhatikan memang menyikapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Diaken tadi. Saya berharap Pastor memberikan kesempatan memang untuk kita semuanya bisa mengutarakan setiap isi hati. Jujur memang setelah saya baca buku Kesatuan dengan Allah, saya terus terang saya merasa diberkati, sangat diberkati sekali. Ternyata yang membuat fellowship kita itu terkadang tidak harmonis, padahal kita duduk bersama gitu. Tapi tidak harmonis karena memang ada sesuatu yang mengganjal di dalam setiap hati kita gitu. Walaupun itu sebenarnya kalau secara kerendahan hati ketika pastor menyampaikan sesuatu dan alasan pastor itu memang itu firman, karena kita memang semua dilatih untuk rendah hati. Yang awalnya kita tadi mungkin tidak terima dengan apa yang pastor sampaikan, tetapi karena firman yang pastor sampaikan, kita harus mengakui dan kita harus setuju, kita aminkan itu gitu. Tapi mungkin itu pastor dalam penyampaian kami mungkin, atau mungkin saya menyikapi juga dari apa yang tadi dimaksudkan oleh saudara
trusty, Pastor. Saya melihat nggak ada di situ tujuan-tujuan dari saudaraku ini yang bersifat mungkin ingin menyerang Pastor. Saya rasa Pastor juga pasti menangkap itu. Kami yang mungkin penyampaian kami yang kurang terlatih, Pastor, gitu. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, saya berharap juga dilatih juga kami untuk contohnya diajari untuk lebih tepat lagi di posisi kami masing-masing. Ya, Pastor tadi sampaikan kalau seandainya ada di sini 5 karunia tadi, 5 jabatan tadi, Pastor ya. Bahkan penginjil juga nggak bisa untuk ngapin gembala kan gitu. Jadi ketika Pastor sampaikan itu, jadi teringat memang kita pembacaan-pembacaan yang sudah kita baca gitu. Jadi terkadang apa yang sudah diajarkan oleh pengajaran-pengajaran dari mimbar kita paham, Pastor, tapi prakteknya belum bisa. terbukti ketika kita masih ada terkadang pemikiran-pemikiran yang tidak setuju dengan sebagai pastor, sebagai seorang gembala lah contoh. Sebagai kami jemaat yang pastor gembalakan, jujur kami akui, saya mewakili, saya katakan kami, ya saya kalau saya bilang kebetulan saya nggak ada seperti itu, tapi saya mewakili, saya ingin kita memang bisa terbuka gitu. Saya rindu kita nggak kaku, jujur aja memang saya rasakan kaku, akhirnya saya pun jadi ikutan kaku juga ya. Tengok ini. Saya rindu pastor kami terbuka gitu sebagai orang-orang yang bila perlu diperintahkan atau kurang pas diarahkan atau memang belum terlatih, mungkin pastor bisa kayaknya kau harus belajar dulu sama saya atau gitu mungkin. Jadi bukan menuntut, pastor, tidak menuntut saya di sini. Karena saya melihat memang kami, kalau kami berdiskusi, masih ada diskusi-diskusi kami yang mengatakan tidak cocok dengan pastor gitulah contohnya. Pastor begini, pastor begini. Saya lebih suka ini dibuka gitu. Kenapa? Ketika masih ada itu di hati, kayaknya mau pastor nelpon aja grogi ya ngangkat telepon pastor. Ini kan sesuatu yang aneh. Padahal seharusnya begitu pastor nelpon harusnya bangga lah, pastorku nelpon kan gitu. Ini ada apa nih ya? Pastor nelpon ini. Jadi kalau dari sisi saya, pastor ya, saya ada masih perasaan seperti itu karena memang mau tak mau saya sampaikan memang apa yang saya terima hubungan dengan saudara-saudara sebelumnya, senior-senior saya mengakibatkan memang ada dampaknya ke saya juga, bahwasanya kayak terjadi seperti jarak gitu. Ada jarak-jarak. Padahal saya rindu memang pada saat diskusi seperti ini masing-masing itu rindu memberikan sesuatu, kayak pastor bilang tadi apa? Istilahnya masing-masing menyampaikan lah, beginilah maunya begini. Ketika kita sampaikan bukan berarti itu harus diwujudkan. Kan ada gembala yang akan mengarahkan, oh nggak begitu kawan, begini, tapi kita nggak takut gitu, nggak ada rasa takut untuk nyampaikan ke pastor. Salah pula nanti, nggak sesuai kutipan, nggak hafal lagu kutipan tadi, sehingga Bro Yoki sampai bilang lagi blank katanya. Ya, saya juga blank juga sempat pastor, ini blank ini. Tapi ini kan masalah kehidupan. Pertanyaan ini kan bukan masalah pengetahuan. Kalau sebenarnya nggak mungkin Pak Diaken nggak tahu jawabannya. Itu pertanyaan bukan pertanyaan supaya mendapat jawaban itu. Sekaligus untuk membangun. Saya senang Pak Diaken, bukan hal yang lain ya. Saya senang. Tujuannya apa? Kita kadang bertanya dengan tujuan juga untuk kepentingan bersama ya. Jadi ya jangan seujun bro, yang sempat tahu nggak tahu dia. Enggak lah, seujun ya. Sekelas yakin nggak tahu. Tapi yang pasti pastor, saya banyak juga pertanyaan dari makanya saya takut bertanya. Oke, jangan maaf. seujun aja. Maaf, berarti saya maaf ya. Saya suka. Artinya gini, kalau memang ada saudara-saudara yang tidak pas, sampaikan aja. Jadi saya pun tahu diri, salah rupanya. Saya minta maaf Pak Diaken ya, kali tadi. Kalau nggak kita latih juga hal seperti itu, akhirnya kita pikir nanti kita udah benar semua kan gitu. Terkadang kita kan sepele, contohnya udah lama dipesan, jadi kalau ditegur nggak bisa lagi. Nah ini kan sesuatu hal yang mengganjal. Akhirnya kita sama satu dengan yang lain nggak mau lagi berdiskusi. Kita berdiskusi, duduk membahas tentang buku, tapi sebenarnya nggak ada lagi keharmonisan di situ. Nah, jadi itulah yang ingin saya sampaikan, pastor, termasuk unek-unek juga. Entah kenapa terkadang terakhir-terakhir ini saya memberontak kepada diri saya sendiri. Karena saya tahu saya belum mampu banyak melakukan firman, bahkan ABC belum saya lakukan, tapi saya ada yang ingin saya tuntut. Saya nggak tahu apa yang mau saya tuntut. Tapi yang saya tuntut yang pasti
saya rindu harmonis saja ya. Saya rindu kita terbuka, nggak ada lagi perasaan-perasaan yang lain. Padahal kita udah cerita tentang rumah masa depan, betapa indahnya di sana. Tetapi masih ada di belakang kita dosa. Setelah saya baca buku, nggak mungkin ke sana, jauh kali mimpinya kan gitu. Jadi saya rindu buka-bukaan gitu. Jadi ketika kita lepas, sampaikan aja yang kita mau sampaikan. Karena pastor juga mau nyampaikan juga ada yang nggak pas, kami juga rindu gitu. Nggak pas, omonganmu nggak tepat, bila perlu kasar sekalipun nggak masalah. Tapi puas gitu, puasnya, oh ya salah aku. Kadang mau membela diri pastor, udah aku bacanya buku, tahunya aku ini. Tapi ketika memang disampaikan dan tepat, akhirnya kan membuat pertobatan gitu. Akhirnya salahku gitu. Jadi walaupun agak ngarung ngidul yang saya sampaikan pastor, yang pasti saya rindu nggak kaku gitu. Ini saya rasakan karena waktu saya di kemarin sempat sebentar menyeleweng ke Saksi Jehovah gitu. Anak-anak kecil mereka juga ambil bagian, doktrinnya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Mereka nggak mau ketinggalan sampai habis waktu karena semua mau terlibat. Menurut saya begini, jadi semua mau ambil bagian gitu dalam pekerjaan ini gitu. Oke, gitu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kawan. Kita belajar bersyukur dengan kondisi apapun yang ada. Sehingga kalau yang lain menangkap apa yang kau bilang itu, sebenarnya kau lihat pengaruh-pengaruh senior yang gak baik kau tangkap. Itu mempengaruhi kau. Karena itu maka saya bilang, ada kita menolong orang lain bukan untuk datang ke hadirat. Kita pikir pengetahuan kita itu sudah hebat, bukan menolong orang lain untuk datang. Karena itu supaya yang lain juga belajar menjaga hal-hal seperti itu. Itu namanya influence. Sehingga influence yang lain itu tidak untuk membawa ke Kalvari. Kan tadi itu yang kita baca. Influence-nya adalah I don't like pastor. That's it. Ya. Saya tidak suka pastor seperti tadi kan. Aku nggak suka sikapnya sama saya, aku nggak suka seperti ini. Kadang-kadang juga begini, makanya kita perlu terbuka. Oke, ada church order, sudah dibilang church order. Kalau ada sesuatu yang nggak puas, datang langsung sama pastor. Apa harus kita terbuka di sini seperti itu? Mau? Kita tahu church order. Kalau saya nggak ada, dia bebas luas ngomong kan? Kalau saya nggak ada, kenapa? Kalau ada, dengan kata lain kan membunuh dari belakang. Tapi tidak ada masuk lihat begitu kan? Tapi prakteknya begitu. Nggak ada motifnya untuk hal seperti itu, tapi kenyataannya kamu lihat pengaruhnya sama kau. Ada kan? Jadi kita nggak bisa pungkiri hal seperti itu, sehingga mari kita sama-sama saudaraku yang kasih. Sama kau mungkin bisa, sama yang lain belum tentu. Karena kalau saya damprat dengan hal seperti belum pun saya damprat, diam aja saya udah terganggu. Apalagi saya damprat. Ya, sama kau mungkin berlaku itu kawan. Sama yang lain belum tentu kita bisa samakan semuanya. Ya, jadi itulah keterbukaan kita. Mari kita datang ke standar yang sama, sehingga akhirnya kita tidak bisa bias. Kita nggak bisa, saudaraku yang kasih, oke, apakah Timur Tenggara atau timurnya? Nggak bisa. Kita harus bikin poinnya Kalvari. Kalvari ada yang sudah mati untuk saya, dan yang mati itu untuk saya itu mengubah diri saya. Sehingga itulah yang membuat saya tahu, bukan karena apapun yang lain. Jadi dalam hal yang seperti ini, marilah kita belajar, ngertinya kita. Enggaknya kita bisa sempurna semua dalam segala hal, tapi begitu kita bersama-sama, itulah membuat kita bisa menjadi sempurna. Ada kadang-kadang seperti tadi kau bilang tadi, yang lain. Oke, ingin kau sesuatu, tapi kau saja nggak lulus dalam ABC. Kan itu jadi tertuduh. Nggak bisa nggak? Ada orang ngomongnya seperti kasih, nggak ada yang salah yang ngomongnya itu dari kutipan kok, dari firman, nggak ada yang salah yang ngomongnya. Tapi bagaimana dia mengerjakan itu kan belum tentu bisa dikerjakan. Karena itulah makanya ini proses. Tapi kan nggak mungkin kita proses untuk hal-hal ABC harus 10 tahun, kan nggak mungkin itu. Kerja aja di kantor, di sekolah, kalau kita lakukan seperti itu udah dipecat kita kok. Jadi ini hal yang
kita mau supaya tadi, oke, saya tidak bilang sempurna saya untuk melakukan semuanya, tapi yang saya tahu baik, yang saya tahu motivasinya untuk yang baik, saya sudah kerjakan setahu saya, dan saya tidak ingin menyakiti orang lain. Tuhan tahu hati saya. Tapi mari kita lihat sekarang dengan cara yang benar, karena kita memiliki mata rajawali. Oke, mata rajawali ini kalau kita mau terbang tinggi tapi kita nggak tahu di mana posisi kita, itu bermasalah kan? Itu yang bermasalah. Tapi begitu kita terbang tinggi, tahu kita posisi kita, maka itu membuat kita, kalau saya nggak tahu posisi saya lagi ada di sekarang ini, di gereja ini, nggak tahu saya mau pulang ke jalan gitar. Tapi karena saya tahu ada posisi saya di sini, saya tahu saya pulang ke jalan gitar. Tapi kalau saya nggak tahu di mana posisi saya dalam firman ini, saya nggak tahu mau kemana ini pergi. Hal yang sama kita semua ada di sini. Jadi ini yang menjadi sesuatu yang baik kepada kita tahun 2024 ini. Karena suka atau tidak suka kawan, kebenaran nggak bisa kalah. Suka atau tidak suka, terang nggak bisa kalah. Jadi selama kita memiliki itu dalam diri kita, ya mari kita maju terus. Regardless, nggak peduli mau orang mau atau tidak mau, tapi paling tidak kau sudah merasa sesuatu yang kau lakukan itu tepat dulu. Tapi kalau kau saja sudah tertuduh di situ, macam mana kita mau menanggapi yang lain menjadi berkat? Itu pun jadi repot juga kan? Tapi at least bagian kita lakukan dulu dengan cara yang benar. Kan sudah terbatasnya kita. Masuk kalian suruh aku melatih kalian untuk streaming. Kan nggak mungkin itu kan? Karena saya pun nggak paham. Kan saya yang belajar dari kalian soal streaming, soal sistem. Saya yang melatih kalian, ya nggak mungkin itu. Harus yang tahu soal sistem yang bilang sama saya begini apanya prosedurnya dan lain sebagainya kan gitu kan. Tapi kalau saya pula dituntut untuk melatih seperti itu, sorry kawan, saya hands up. Saya nggak paham. Saya nggak sanggup melakukan hal itu. Soal administrasi, kadang-kadang administrasi yang dibuat suatu saya buat, saya pikir sudah baik dikoreksinya. Ya karena dia yang tahu, ya saya terima kan. Jadi saya pula yang melatih untuk hal itu. Kan nggak semua juga bidang yang harus saya, tapi soal tadi arahan tadi, masing-masing lah kita juga kasih laporan. Dari dulu juga kita, oke, apa laporannya? Nggak ada. Jadi kita nggak ada saling membela diri di sini. Kita rindu, oke, tadi poinnya Kalvari. Kita rindu terjadi pembangunan rohani. Kita rindu, kita tahu kita dipanggil Tuhan, mari kita dilatih Tuhan. Kalau kalian sudah setuju bahwa pastor untuk Nabi itu sama kalian, oke, bagian hal-hal yang tertentu, ya, kita juga masing-masing merendahkan hati kita untuk melakukan. Jadi Nabi kita sudah mengajarkan gak ada yang hebat di sini. Karena tadi kalau karunia itu untuk memakai hebat di sini namanya mengumpulkan orang seberkualitas supaya dia dianggap orang lain lebih tinggi. Ada roh yang salah di sini. Ada lagi yang seperti itu. Oke. Baik, ada yang lain lagi? Silakan Pak. Oke, terima kasih Pastor. Shalom. Shalom. Saya tadi mengira saya belum tahu nih judul rapat lainnya, judul rapatnya reinforcement penguatan atau rapat agenda kerja. Kalau sebenarnya kok rapat agenda kerja diawali dengan evaluasi tahun 2023. Mana tahu ada yang dirasakan, contoh musik, apa yang menjadi unek-unek di hatinya, pengakuan, apa yang kurang, kelemahannya, kan namanya evaluasi. Kita kan belum ada rapat evaluasi dia kemarin kan, untuk akhir tahun kan 2023 belum. Karena alangkah lebih baiknya 2024 mengawali kita keterbukaan masing-masing departemen musik misalnya. Contoh saya Aser, aduh pastor saya minta maaf, saya kewalahan, bahkan saya merasa mental saya kurang ketika orang tua atau maupun saya suruh ke depan ternyata dia menolak, saya mentalnya ciut. Kenapa? Karena saya masih menghormati dia opung-opung. Nah itu contoh sebagian saya. Jadi masing-masing departemen penguatan, karena kita nggak ada lagi selainnya lagi, bukan saya nggak setuju dengan Bro Alex, nggak ada lagi lah seperti itu. Kita nggak usah lagi lah, lupakanlah di belakang itu. Kita mau maju nih lebih baik. Kalau lebih baik kita seperti yang pastor tadi ya melatih diri artinya ya masing-masing departemen. Contoh saya melatih dalam diri beribadah. Ketika tadi pastor di mimbar membilang kutipan Nabi tentang Aser, jangan pula jemaat lebih rajin ibadah daripada Aser, kata pastor dari kutipan Nabi. Dalam tuk langsung dipukul martil. Berarti saya harus bayar harga ini, meninggalkan pekerjaan ngajar les atau mengganti jadwal. Langsung situ saya langsung. Oke. Bukan berarti saya merasa, pastor ini langsung tembak-tembak saya, nggak gitu ya. Jadi langsung gitu saya, berarti saya harus bayar harga nih, harus mengubah jadwal. Jadi
maksud saya di sini, ini kan kita mengawali rapat di tahun 2024. Biarlah masing-masing departemen ngomong gitu. Karena seperti kita ini kan kalau setiap pelayanan kan untuk ibadahnya pelayanan ini. Latih di dalam ibadah, bagaimana kita peduli sama orang lain gitu ya. Perkunjungan. Tahun 2023 saya coba berdiskusi sama Diaken kemarin. Ayo Diaken, saya ini kita ke rumah Pak Mendrova. Kita ke rumah Pak Sandro. Sejauh mana yang saya di hati saya rindu, saya usahakan dekat si Canang ini. Ya, hari Minggu dimanfaatkan. Kalau hari biasa, saya bilang sama Diaken, mohon maaf Diaken, kalau hari biasa saya jadwal. Jadi hari Minggu saya usahakan. Artinya apa? Ya, memang harus melatih diri seperti itu. Untuk bagaimana masing-masing kita melihat keterbukaan dalam masing-masing pelayanan kita. Karena 2023 kita sudah melakukan pelayanan, kan bukan Waminsu, bukan untuk diri sendiri. Contoh, di pemain musik misalnya, ya, di Jonathan, saya merasakan atmosfernya sangat berbeda ketika drum langsung dimainkan dengan pakai keyboard main drum, gitu. Berbeda atmosfernya saya rasakan. Kalau saya, ya, alangkah lebih baiknya kita jangan bohongin diri kita, main drum aja, jangan keyboard dibuat jadi drum, gitu ya. Contoh bagi saya ya. Jadi artinya apa? Ada keterbukaan, lebih baik nanti gimana, ya? Solusinya bagaimana? Karena kita nih tim, bukan musik supaya lu maju, musik jadi sombong, bukan gitu. Kita tim. Kalau nggak ada altar, nggak ada aser. Kalau nggak ada jemaat, nggak ada gembala. Saling mendukung semua gitu. Jadi artinya, ya marilah berbicara di agenda rapat 2024 ini. Ya maunya masing-masing berbicara lah, karena kayak manapun kita mendukung pastor kita dalam pelayanan itu, kita yang mendukung gitu. Artinya kalau dalam ibadah kita tim bagus, ya hadirat Tuhan bekerja, pengkhotbah pun pasti ringan untuk berkhotbah. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pastor, ya. Jangan lagi melihat ke belakang, mari kita dukung, kita stay with pastor, kita tetap dalam pastor, ya, kita lihat perkembangannya, mari ngomong masing-masing. Contoh saya sudah menjadi tim pendoa lah, saya 2 kali bolong lah ini, saya akui 2 kali bolong karena memang ya terkendala. Tadi saya angkot, jadi nggak bisa, tapi itu pun saya nggak bisa saya bela diri, ya, nggak bisa saya bela diri. Tapi saya rasakan selama saya dipercaya untuk pendoa di hari Minggu, saya banyak berkat yang saya rasakan, banyak berkat. Ternyata begitu berat ya beban tim pendoa ketika berdoa buat pelayanan, itu saya rasakan. Dan itu bukan berarti saya mengelak. Dan itu harus memang masing-masing. Ternyata kita pelayan ini yang mendukung dalam pelayanan dengan berdoa. Bukan hanya berdoa di gereja, berdoa di rumah bergumul, bagaimana pelayanan lebih maju. Bagaimana Tuhan bekerja bagi kita dan kita bertumbuh dalam melayani. Itu yang bisa saya sampaikan pastor. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Oke, saya selalu ingatkan, pastor tidak tahu segalanya. Clear ya? Pastor tidak tahu semuanya. Oke, kalau kalian bilang seperti itu, berarti ada orang tertentu. Oke, kita rapat. Oke, sehingga orang yang punya karunia, oke, apa yang kita mau rapatkan ini, bagaimana kita melakukan rapatnya, berjalan dengan baik. Oke, supaya karunia-karunia itu juga bertumbuh. Makanya saya bilang tadi, ada pelayanan mimbar, ada administrasi. Sehingga administrasi itu dikelola dengan baik, sehingga kita pakai waktunya dengan baik. Oke, inilah tahap awal. Oke, kita sudah mulai dengan cara seperti ini. Sehingga tadi sudah disinggung bagaimana kita melakukan pelayanan, karena kita rindu ada kebangunan rohani. Kita rindu saudaraku yang kasih arahnya ke Kalvari, tidak ke tempat lain. Jadi karena itu makanya setiap orang yang sudah masuk dalam baptisan Roh Kudus, oke, ada pelayanannya. Jadi kalau ada pelayanannya, diekspresikanlah pelayanan itu. Oke, sehingga pada waktu kita rapat seperti ini sudah diumumkan, ini kan karena kita mendadaknya ini. Oke. Jadi nanti ke depan, minggu ketiga, kalau kita rapat, berarti sudah ada yang harus kita kerjakan untuk yang lebih baik. Sehingga masing-masing mananya ini. Oke, pemusik oke, LCD, oke, sound system, baik juga yang lain, saudara yang kasih, backup singer, semuanya sudah mempersiapkan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang rindu pencapaiannya, sehingga kita bisa sama-sama saling lain yang mendukung. Jadi lewat keterbukaan seperti itu, akhirnya ada hal yang positif, yang baik, yang benar-benar memberikan kita stimulasi untuk tahun 2024 ini, supaya kita benar-benar oleh karena kasih karunia Tuhan kita rawat gereja ini dengan baik. Kemudian akhirnya
kita rawat juga karakter orang yang ada di dalamnya. Saya kira itu yang bisa kita kerjakan nanti ke depan. Makanya hal-hal ABC tadi semuanya kita tahu. Pergi jadi nggak tahu kita ABC ini. Tahunya semua kita yang kita mau lakukan di sini. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, menunggu, sehingga saya tidak bilang saudara yang kasih. Tadi sudah saya katakan saya tidak tahu semuanya. Kita butuh satu di antara yang lain. Mari kita lakukan dengan kerendahan hati, sehingga memang potensi yang ada sama kita masing-masing kita keluarkan maksimal, dan itu adalah untuk kepentingan dari kami. Oke, ada yang lain? 10 menit lagi nih, silakan. Sedikit persoalan jadi nampak ceritanya. Bisa saya ngomong dulu kan? Oke. Baik, untuk menanggapi pertanyaan Diaken tadi, mungkin simpel aja kita bicara ya. Jadi kalau masalah hadir tadi seperti ibadah seperti Pak Jonathan itu bukan sesuatu yang dibicarakan sepertinya kalau di kalangan pelayan. Kita bicara soal contoh lah, masuk ke ABRI kan ada syarat-syaratnya yang harus PNS dan sebagainya, guru, sertifikasi, ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi dulu sebelum kita bisa masuk. Setelah kita penuhi syarat pun masih ada tes-tes latihan yang harus kita kerjakan supaya kita bisa masuk. Sekarang kan nggak lagi PNS guru P3K kan gitu. Jadi ada tugas-tugas tertentu. Mungkin ini mengarah ke pertanyaan Diaken tadi. Kenapa kita sebagai pelayan tempat ini kan standar-standar seperti ibadah, kemudian baca firman dan sebagainya itu kan udah harus memang kita penuhi. Jadi kalau tadi Diaken bilang begitu, saya rasa ada harus dikerjakan karena kita harus punya standar pelayan di sini. Kalau dia gembala tadi sudah bicarakan soal doktrin, ada pelayanannya, berarti kan pelayan-pelayan ini walaupun mungkin pelayanannya kecil, dia harus ngerti juga apa doktrin dia supaya dia tahu. Jadi jangan, maaf kata, gembala yang tahu apakah memang pelayan-pelayan sini sudah memenuhi syarat yang seharusnya untuk mereka sehingga mereka diangkat jadi pelayan. Jadi kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi, bagaimana? Alkitab juga dikatakan, kamu juga harus siap mempertanggungjawabkan. Pelayan-pelayan juga. Jadi saya rasa perlu memang ada kesatuan konsep, kesatuan doktrin, terlebih itu pelayan harus menangkap visi dari gembala. Visi seperti apa yang punya gembala ini. Kemudian ketika visi itu memang nggak bisa dipenuhi atau mungkin bertentangan dengan orang itu, ya nggak mungkin lah dia juga tertarik untuk masuk ke dalam pelayanan kan gitu. Kan harus punya visi yang sama. Makanya saya rasa memang harus ada tetap trainingnya. BM juga bilang bahwa orang muda diajar karena mereka yang akan bawa pesan dan sebagainya. Jadi saya rasa tetap ada harus dibikin memang kesatuan standarnya kita sebagai pelayan. Ini bukan bicara soal tadi berdoa, soal datang ibadah, enggak. Itu udah terlalu jauh untuk kita standar ke situ. Ini saya rasa kan kita sering di sini, ini saya kasih komentar dikit. Kita kadang-kadang ketika kita bilang ini bukan hanya di pemikiran, penting kehidupan. Ini kata-kata ini jadi kontraproduktif bagi orang-orang sehingga mereka takut untuk belajar firman Tuhan. Bagi saya ada juga yang bilang seperti Nestor tadi, di pikiran dulu baru nanti. Jadi kenapa? Tapi kadang-kadang kita udah takut ketika kita bilang ini bukan suara besar kepala. Bagi saya memang kita harus pelajari benar-benar firman Tuhan ini, kita harus tahu doktrin kita. Ini kemarin beberapa orang maju, maaf kata saya bukan apa. Berapa orang maju dipanggil gembala untuk soal menjelaskan berbagi berkat soal utusan. Saya rasa masih, saya nggak tahu lah gimana reaksi gembala melihat kami pelayan, sekelas pelayan begitu loh. Jadi kesalahan di mana? Jadi kita nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Selalu ketika terjadi sesuatu itu dua pihak. Dari orang tersebut dan dari juga yang memimpin, leadernya. Jadi kesalahan tidak pernah satu pihak. Oke? Di jemaat ini semuanya nggak pernah satu pihak. Dua pasti ada dua. Satu orang dari si orang tersebut dan juga yang di atasnya atau memimpinnya, itu pasti. Tidak pernah bisa enggak. Sama seperti kita keselamatan dengan Tuhan. Itu enggak hanya bergantung kepada Tuhan, tapi juga bergantung kepada kita. Jadi ini yang perlu harus kita kerjakan. Kita harus mengenal doktrin kita. Kita harus mengenali apa yang kita percayai. Sekarang apakah pelayan sudah masuk ke situ sehingga tidak muncul pelayan-pelayan itu ya tadi nggak nangkap visi dari leadernya, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dicari. Ini bukan soal mungkin diterima, jangan takut dengan istilah itu.
dipelajari baik-baik. Ada orang memang tidak bisa menjelaskannya, ada. Tidak semua orang bisa punya kemampuan untuk itu. Tapi itu tidak jadi alasan orang tidak belajar. Jadi saya rasa ada perlu dibikin standar kita pelayan. Contoh apa yang harus kita pahami. Paling tidak kalau dia sudah pelayan dia paham hal-hal ini, apa rahasia yang terdapat di kalangan kita, istilah semacam itu kan gitu. Sebuah instansi mereka pasti punya sesuatu apa yang mereka kerjakan, visi mereka dan sebagainya. Jadi mereka tupoksinya kan harus tahu. Jadi kalau mereka nggak tahu standarnya aja dalam kerajaan Allah ini seperti apa, doktrin-doktrin dan sebagainya, gimana kita bicara soal pelayan? Ya begitu tadi, maka pelayan bisa ya kecewa lah. Ya mungkin bukan hanya Tuhan yang kecewa, sesama jemaat pun bisa kecewa melihat para pelayan kualitasnya, dan itu yang makin memperlemah orang lain. Di zaman Efesus Brabian bilang, kenapa terjadi kemunduran itu terjadi? Itu bukan hanya karena apa, tapi dari kalangan orang percaya sendiri. Itu sudah mulai begitu. Dari para pengajarnya sudah begitu. Sudah mulai menunjukkan, maka itu terjadi kemunduran secara zaman. Jadi saya rasa pelayan, mereka sudah punya standar. Kalau nggak memenuhi standar, ya nggak mungkin jadi pelayan. Jadi kepada pelayan-pelayan semuanya ini, kalau mungkin belum sampai pengertiannya atau penangkapannya soal visi pengertian firman Tuhan, ya itu perlu mungkin dibikin kelasnya. Saya tahu ada gereja beberapa di denominasi, mereka gembalanya bikin pengajaran khusus. Tidak ada salahnya, saya rasa juga dibikin tesnya, dibikin apanya. Bagi saya itu juga training dari Tuhan, saya rasa lewat inspirasi yang diberikan kepada gembala, kan gitu. Jadi sekarang kalau kita para pelayan nggak tahu apa-apa, baca pesan nggak tahu lulus apa nggak lulus, kemudian nggak dapat, nggak nangkap. Saya yang udah belajar soal pesan butuh sekitar 2 tahun lebih baru saya mulai nangkap. Jadi istilahnya dalam berapa tahun itu saya hanya menstok kosakata. Setelah 2000 tahun Tuhan buka klik, baru saya dapat mulai terpandang. Nah ini yang perlu diteruskan mungkin untuk diajari para pelayan-pelayan Tuhan. Itu aja mungkin yang saya bagikan. Jadi saya nggak tahu apakah diakin udah tahu jawabannya. Seperti brother ini, diakin sendiri yang tahu. Nah, itu kita bilang itu salah satu. Nah, doktrin itu kan termasuk ya dari doktrin ibadah, baru dapat doktrin. Kalau nggak ada tertipan ibadah, dari mana kita tahu doktrin? Iya. Itu salah satunya saya bilang. Ya. Mungkin maksudnya itu nggak ada yang salah itu, kawan. Maksudnya itu sebetulnya nggak level pelayan lagi membicarakan itu. Ya. Ibadah. Tapi suka atau tidak suka, supaya kita bisa melihat apa adanya kita dulu. Yang lain bisa merasakannya, tahu. Karena itulah makanya saya rindu kita berbicara di sini, sehingga kontribusi yang lain juga bisa mendengarkannya. Dibikin contoh-contoh yang sederhana tadi. Sehingga memang kalau kita harus mulai dengan cara yang seperti itu, tidak ada yang salah. Nah seperti, saya sudah tanya sama orang tertentu yang sudah saya sampaikan seperti kau bilang tadi, atau sudah pas nggak kau bilang seperti itu? Saya bilangnya ini ya. Jadi bukan berarti jadi kita nggak awasi. Makanya dulu kita pernah bikin tanya pertanyaan, bagaimana menjawab. Tapi saya kira nggak ada yang salah dengan hal yang seperti itu. Karena saya percaya, kalau saya tidak salah, siapanya Jeff Jenkins ya, siapanya Lonnie Jenkins ya. Jenkins juga buat hal yang seperti itu untuk grup tertentu yang baru, kenapa gitu ya. Jadi tolonglah karunia-karunia yang punya hal seperti itu, mari kita lakukan. Sehingga kalau saudara tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga tidak ada alasan, ini kasih karunia. Amin. Kalau saudara kasih karunia di sini, kejarlah itu, sehingga kalau saudara memang sudah tahu bahwa ada level yang tidak perlu dibicarakan di sini, berarti saudara pun sudah menaiki posisi tertentu di mana saudara bagian daripada tubuh Kristus itu. Tapi kadang-kadang kita hanya membicarakan seperti itu, ya tetap balik-balik seperti itu. Jadi saya pun sudah punya ketetapan di tahun ini. Bagi saudara yang benar-benar tidak mau bayar harga, tidak mau benar-benar saudaraku yang kasih mengucap syukur akan pesan harganya nilai ini kepada kita. Makanya saya suruh baca buku masa depan. Kenapa? Berarti ada pencapaian. Jadi tidak asal disuruh, itu ada pencapaian. Nggak bisa ke sana kalau nggak ada kesatuan. Dengan dia nggak bisa itu kalau nggak mau sederhana.
Jadi ini nggak dibutuhkan yang tinggi dan lain sebagainya, enggak, simpel saja ya. Jadi kalau kita mau melakukannya, sehingga kalau memang hanya tinggal 3 orang nanti melayani, jemaat pun mengerti. Paham ya maksudnya? Jadi saya nggak paksakan ini, karena saya juga bergumulnya kawan. Imam ini udah 22 tahun dan lain sebagainya, bagaimana? Saya bukan berarti tidak setuju. Berarti kalau saya nggak pas ini, macam mana? Berarti saya bagaimana berurusan dengan Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan? Oke? Atau yang mendengar ini itu bukan urusan saya lupa sama Tuhan. Kalau saya sudah punya urusan pas dengan Tuhan, saya tahu hati saya damai, berkomitmen. Karena saya sudah punya tekad satu orang pun di sini tetap saya layani. Tidak pernah saya berubah dengan hal yang seperti itu. Tapi mari kita jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah dikasih kesempatan sama kita melayani. Sehingga ke depan kita akan bisa lebih baik. Oke, saya tambah sedikit. Oke, saya berharap supaya ini juga ada kejelasan. Karena itulah saya mau minta tolong. Oke, bulan 6 saya akan tinggal di sini, sehingga saudara Kumarliati juga ada 6 bulan ini supaya siap-siap cari tempat. Oke kawan ya. Kemudian keuangan juga tidak 1,5 juta lagi. Oke, 500. Saya yang membayar bukan kas, karena saya lihat sudah kondisi gereja ini. Yang 1,5 juta tetap dialokasikan, karena itu adalah untuk bagaimana supaya gereja ini dijaga. Oke, saya rindu di sini setengah tahun sajanya, katakan setahun. Nanti akhir bulan 6 itu kawan. Akhir bulan saya akan pindah ke sini, sehingga saya harus lakukan apa yang sudah ditaruh Tuhan untuk saya. Sehingga tidak ada alasan saudaraku yang kasih. Oke, baik Tanah Karo, baik yang lain tidak ada alasan, karena saya sudah warning juga. Sehingga selama 6 bulan ini mungkin waktu saya akan lebih banyak ke mereka sana dan sini, supaya saudara juga siap-siap. Saya sudah beritahu ini supaya tahu apa yang menjadi kerinduan saya, sehingga akhirnya kita benar-benar saudaraku yang kasih mempunyai suatu pemahaman dan mempunyai suatu konsep yang jelas. Oke, saya minta tolong aja sama kau tuh, bagi aja dulu sebetulnya kutipan-kutipan macam mana ya sebetulnya syarat-syarat pelayan ini, supaya juga paham. Kalau pelayan nggak bayar Tuhan gimana kira-kira? Tapi terjadi kan? Nah, makanya ya nggak apa-apa. 1 bulan ini saya kasih, tapi ke depan karena apa? Ini kasih karunia. Jangan dianggap ini kasih karunia ini enggak, saudaraku yang kasih, dihargai dengan cara yang benar. Hargailah ini dengan cara yang benar, karena saudara menguntungkan dirimu ini. Enggak ada menguntungkan saudaraku yang kasih hanya orang lain. Kalau saudara diuntungkan kan orang lain juga diuntungkan. Jadi itu yang saya rindu sampaikan, sehingga apa yang menjadi kondisi kita yang lama, oke, mari kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Kalau saudara ingin sesuatu yang clear soal sesuatu, saya sudah bilang, welcome datang ke rumah. Oke, saudara bisa telepon, saudara bisa saudara gue yang kasih bicara, apapun itu. Oke, saya nggak pernah saudara gue yang kasih menolak kalau orang sudah ingin berbicara. Ya, kita bisa melakukannya, karena saya tidak mau bereaksi dengan hal tertentu yang tidak ada keuntungannya. Saya hanya mau bereaksi dengan apa yang ditaruh Tuhan, supaya itu yang mengalir kepada klien. Dan klien juga belajar begitu, jangan bereaksi terhadap hal-hal yang tidak ada gunanya, sehingga akhirnya juga tidak membangun diri pribadi. Kadang-kadang saya lihat kita lebih banyak bereaksi kepada yang tak berguna. Kalau mau jujur, kita harusnya belajar bereaksi terhadap yang, karena kasih karunia sampai kita tahun 2024 ini. Saya bilang kasih karunia, terima kasih kepada berdoa, terima kasih kepada saudara walaupun ini kondisi kita. Tapi paling tidak kita sudah sampai, sehingga kita dilihat apa yang mau kerjakan, apanya maksudmu Tuhan dengan keberadaan seperti ini, apanya maksud memvokasi kami di pesan ini, berkumpul kami. Kan sudah jelas juga dibuat pesan sama kita seperti itu. Jadi tolong supaya semua yang lain aktif, semua yang lain memberi diri. Tadi dibilang mari kita merendahkan hati kita masing-masing, karena nggak ada kita yang hebat satu pun di antara yang lain. Kita butuh saudara yang kasih masuk ke dalam posisi kita, di mana tempat kita, maka kita tidak akan tersandung. Kenapa kita tersandung? Karena memang kita belum pada tempat kita. Karena kitab yang bilang, ada yang lain. Jadi doktrin-doktrin yang sederhana, hanya saya bagi itu, puji Tuhan diingatkan, kadang-kadang nggak ditangkap. Kalau saudara nggak punya doktrin yang jelas untuk pelayanan, saudara pun seperti kayu yang mengambang di air. Nggak tahu kemana. Tapi begitu saudara tahu doktrinnya, oke, maka saudara tahu harga apapun saudara harus lakukan. Itulah saudara bisa tahu dia apa yang harus dilakukan.
Jadi saya kira itu dulu yang bisa kita bicarakan, sehingga akhirnya ke depan, bulan depan berarti ada follow up kita tertentu di tengah-tengah ini apa yang perlu disiapkan dulu ke depan. Sehingga kalaupun memang harus kita kumpulkan, kalau kita bicarakan, oke, bisa kita buat waktu kita tertentu para perayaan ini, oke, di grupkah kita buat bahannya, oke, sehingga yang lain juga mungkin mudah lebih luasa dia bertanya, oke, sehingga yang lain juga bisa menanggapinya, oke, itu akan kita kerjakan dengan kasih. Jelas ya, kawan-kawan? Jelas. Oke, jadi mari kita punya determinasi. Tahu maksudnya determinasi? Tekad. Oke, di pesan ini kita sudah tahu benar, itu dulu. Amin. Amin. Oke, saudara tidak ada ragukan. Amin. Amin. Haleluya. Begitu saudara sudah tahu ini benar, kita punya, saudaraku yang kasih kita punya otorisasi lewat malaikat yang ketujuh, maka di sininya pelayanan yang Tuhan mau lihat, tidak di tempat lain lagi. Berarti betapa indah kalau kita membawakan pesan ini dengan cara yang benar. Yang kita akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, itu ditangkap dulu. Kemudian yang kedua, bagi kita yang melayani ini, macam mana? Enjoy-nya saudara, siapnya saudara untuk itu, mari terbuka. Karena ini harus dari hati. Sehingga kita berarti melakukan pelayanan memang, ya, karena ini dari hati kita. Jadi tidak saudara yang kasih karena ada kepentingan yang lain. Karena nggak mungkin nggak ada sesuatu yang membakar kita, pencapaian kita adalah kemuliaan Tuhan. Hanya itu, nggak ada yang lain. Akhirnya semua kita benar-benar saling membutuhkan, saling mendukung, saling kita mengingatkan, saling saudaraku yang kekasih. Kita mendoakan juga supaya kita bisa menjadi tim yang kuat, tim yang solid, dengan tujuannya. Jangan lupa tujuan kita adalah berburu jiwa untuk masuk ke dalam pengharapan. Untuk kita ke situ, berarti kita harus masuk sosok manusia sempurna, kan gitu ya kan? Supaya kita bisa mudah dikerjakan. Oke, saya kira karena kita sudah bilang sampai jam 5 tadi, oke, yang lain saudara-saudaraku yang lain yang punya saudaraku yang kasih kegiatan yang lain, saya juga tidak mau terganggu. Tapi bagi saudara yang punya kerinduan untuk ekstra, mungkin itu bisa saudaraku walaupun sudah jadi kepala sekolah, mungkin harus diketik, harus dibayar harganya sehingga bisa ditang ke grup, sehingga yang lain juga nanti akan bisa menanggapinya. Dan akhirnya ke depan, haleluya, enggak pun harus bulan depan ada sesuatu yang bisa kita rasa kita kerjakan selama untuk menunggu minggu 3, oke, ada sesuatu yang kita action. Ya, setiap bagian, oke, apakah tadi pemimpin puji-pujian dengan pemusik, dengan sound system, dengan backup singer, oke, akhirnya sudah ada saudaraku yang kasih kerjasama sehingga Trusty juga bisa dilihat kemananya ini, bagaimana kondisi gedung kami dan lain sebagainya, ada masukan yang bisa dibikin sehingga semua kita bergerak. Oke, saya yakin para pendoa sudah makin mendengar sehingga kalau nanti dibaca makin mudah, sehingga berdoa juga bisa lebih terarah dia. Akhirnya kita sama-sama diberkati semuanya. Amin. Oke, puji Tuhan. Baik, bagi yang melihat belum ada kesempatan untuk berbagi, oke, nanti ke depan mungkin ada yang video call kepada kita. Baik, kita bersyukur seperti yang kasih kesempatan yang telah berikan kepada kita. Waktu sepertimu, Yesus, waktu sepertimu, beriku hati yang penuh kasih dan buatku sepertimu, buatku sepertimu, Yesus, buatku sepertimu, beriku hati yang penuh kasih dan buatku sepertimu. Saudara kembali adik mengucap syukur dan bersyukur. Saya bersyukur Tuhan buat
kesempatan yang masih boleh kami nikmati, kami kumpulkan pelayan tempat Yesus, ya Tuhan Yesus, akan kami bicarakan, ya Tuhan kami boleh memikirkan, menarik pada diri kami pribadi Tuhan, sehingga itu boleh membangkitkan kami Tuhan Yesus di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk semuanya, dan sekitarkan kami pulang ke makan masing-masing, kami pimpin, kami tuntun sehingga sampaikan ke tempat tujuan kami, ke rumah kami dengan keadaan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam Yesus kami bersyukur, haleluya, percaya, mari bersama katakan amin. Belum pulang kan? Hah? Ya udah, kalau belum kamu bilang aja. Ya, Abah mau naik bis. Ya. Tapi